Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara penggunaan website ANBK Kemendikbud. Di sini langsung saja akan saya jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama yaitu ada menu dashboard. Dashboard ini biasanya tampilan pertama dari website ANBK ini, dan isinya ada pengumuman-pengumuman terakhir yang disampaikan oleh pihak pelaksana ANBK ini. Kemudian di sini juga ada posko ANBK, ini ada kontak-kontak tim teknis kota kabupaten, teknis cabang dinas, tim teknis provinsi maupun posko pusat. Kemudian di sini juga ada download berkas. Ini bisa teman-teman semua download apabila dirasa diperlukan, dan di sini juga ada folder prerequisites. Ini fungsinya untuk mendownload aplikasi yang akan digunakan selama pelaksanaan ANBK ini. Nah, kemudian di sini ada data sekolah. Di menu data sekolah ini berisi tentang identitas, tim teknis, dan infrastruktur madrasah atau sekolah. Di sini kita isi dulu identitas. Biasanya untuk identitas atau profil sekolah ini sudah otomatis, namun kita harap memilih status pelaksanaan dan moda pelaksanaan. Untuk status pelaksanaannya mandiri atau menumpang, untuk moda pelaksanaannya online atau semi online. Dipilih saja karena di sini saya pilihnya untuk status pelaksanaannya mandiri dan moda pelaksanaannya adalah semi online. Maka diklik dan atau dipilih. Kemudian untuk tim teknis di sini ada nama penanggung jawab, ini biasanya sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah. Diisi NIP-nya jika ada, telepon penanggung jawab, kemudian nama proktor, email proktor, HP proktor, kemudian ada nama teknisi, email teknisi, dan HP teknisi. Kemudian juga ada infrastruktur. Infrastruktur ini sama dengan pengisian di websitenya Vervaltik ya, dari jumlah komputer, jumlah kepemilikan lab, jumlah klien ada berapa, suite sama suite hub, access point, sumber listrik dari mana, PLN atau yang lainnya. Nah, kemudian di sini untuk internet ini diisi bandwidth dan nama ISP-nya ya, ini nama sumber internetnya dari mana. Kalau di Vervaltik itu tidak muncul untuk mengisi bandwidth upload sama bandwidth downloadnya, hanya bisa diisi di web ANBK ini. Jika sudah semua diisi, maka klik simpan. Setelah simpan, di sini ada menu surat kesiapan, maka cetak surat kesiapan. Surat kesiapan satuan pendidikan ini yaitu ditandatangani oleh penanggung jawab, dibubuhi dengan stempel. Nah, di sini dinyatakan bahwa madrasah atau sekolah ini siap untuk mengikuti pelaksanaan asesmen nasional tahun 2022 dengan status mandiri dan moda semi online. Karena ini tadi saya memilihnya statusnya mandiri dan modanya semi online. Setelah itu klik cetak. Kemudian di sini ada biodata siswa. Biodata siswa ini belum muncul dikarenakan saya belum tarik data dari BioAN. Ini adalah tampilan websitenya BioAN, BioSD atau MI. Ada data master, ini data sekolah. Kemudian untuk data siswanya di sini sebelumnya saya sudah tarik impor biodata ya untuk kelas 5 ini. Biodata peserta sudah lengkap, seluruh peserta sudah muncul. Kemudian ada peserta sampling, bisa dilihat di sini. Biasanya untuk tingkat SD atau MI ini yang utamanya adalah 30 siswa dan cadangannya 5 siswa. Di sini sudah muncul.
hanya nomor peserta belum muncul ya, karena di sini biasanya akan muncul otomatis ketika sudah mendekati untuk pelaksanaan. Nah, di sini nanti untuk di website ANBK-nya ini untuk biodata siswa ini, jika nomor peserta sudah muncul di BioAN, maka di website ANBK-nya ini diklik ambil data. Di sini yakin akan mengambil data dari BioAN? Iya. Nah, proses tarik data gagal. Pastikan sudah disampling dan generate nopes di BioAN. Silakan hubungi tim teknis daerah masing-masing. Karena di sini belum di generate nopesnya, maka di sini tidak bisa ditarik karena di sini masih kosong, di BioAN-nya, di BioSDMI-nya masih kosong ya. Peserta samplingnya belum di generate. Nah, kemudian setelah nanti muncul biodata siswa di sini 30 utama dan 5 cadangan, maka nanti teman-teman semua harap memperhatikan di sini. Baik, sambil menunggu data siswa sudah di-generate nopesnya di BioAN, kita langsung saja untuk mengisi data yang masih diperlukan untuk pelaksanaan ANBK ini. Baik, pertama kita klik saja asesmen nasional. Kemudian di sini ada fakta integritas. Fakta integritas ini biasanya berisi kesiapan untuk pelaksanaan ini bagi tim pelaksana yang ada di sekolah. Misalkan penanggung jawab, di sini kita isikan penanggung jawabnya siapa. Biasanya penanggung jawab ini adalah kepala sekolah. Maka di sini akan muncul. Nah, biasanya untuk pengawas ini adanya persilangan pengawas antar sekolah atau madrasah. Jadi nanti teman-teman semua yang tentukan dengan sekolah mana untuk pengawas ini. Jadi nanti datanya silakan ditambahkan saja untuk pengawasnya. Nah, kemudian di sini ada komputer proktor. Jika belum muncul di sini komputer proktornya, maka teman-teman semua bisa klik tombol tambah, dimana di sini berisi jumlah kliennya berapa, digunakan untuk satu ruang, dua ruang sampai 5 ruang. Nanti di sini misalkan satu ruang, nama ruangannya silakan teman-teman semua isi ya. Setelah diisi maka klik simpan. Karena di sini saya sudah melakukan pengisian, maka sudah muncul di sini ID saya, kemudian nama sekolah, jumlah klien digunakan untuk berapa ruangan. Kemudian di sini ada pengaturan sesi. Pengaturan sesi ini akan muncul ketika biodata siswa sudah ada di menu biodata siswa yang ada di website ANBK. Karena hari ini belum muncul biodata siswanya, maka di sini tampilannya masih kosong. Nanti teman-teman semua bisa mengisinya dan mengecek kembali untuk gelombang sesi 1 atau 2, itu untuk memilih pengaturan sesinya. Kemudian cek kelengkapan data ini, kelengkapan data tadi dari hasil pengaturan sesi. Kemudian kartu login ini kartu untuk peserta login saat pelaksanaan. Kemudian cetak daftar hadir. Di sini pilih literasi dan survei karakter, numerasi dan survei lingkungan belajar, misalkan tampilkan. Nah, di sini karena siswanya belum muncul, maka tidak jauh tampilannya seperti ini. Nanti di sini akan muncul nama-nama siswanya. Kemudian unggah daftar hadir. Setiap pelaksanaan
Dari gladi sampai pelaksanaan BK utama silakan di-upload daftar hadir. Kemudian berita acara. Berita acara ini akan muncul ketika pelaksanaan sudah dimulai atau sedang dimulai, ya. Biasanya untuk gelombang berapa, mata pelajarannya apa, kode server di sini nanti pilih berita acaranya diklik, kemudian isi berita acara. Nah, di sini belum muncul karena memang tidak ada yang dipilih, bisa dipilih. Kemudian ada laporan kasus soal. Ini apabila ada soal yang bermasalah, aktivasi peserta cadangan. Nah, kemudian untuk mengetahui kapan jadwal sinkronisasi bagi sekolah yang melaksanakan status moda semi online, di sini diklik saja jadwal sinkronnya. Nanti akan muncul. Nah, nanti untuk mengetahui jadwal sinkronisasinya ada di menu jadwal sinkronisasi. Tapi untuk jadwal simulasi di sini biasanya muncul beda menu, ada menu tambahan lagi untuk simulasi tersendiri ya. Karena kalau di sini di asesmen nasional ini biasanya ini untuk gladi dan AN utama. Nah, kemudian di sini ada menu rekap. Ini rekap upload. Ini hasil dari selama pelaksanaan AN BK-nya. Kemudian sekolah blank spot, penjelasannya token sekolah blank spot ini biasanya yang berisi misalkan dari terkendala jaringan. Kemudian penjadwalan ulang. Penjadwalan ulang ini biasanya apabila ada sekolah yang terkendala, misalkan pas hari pelaksanaan sudah dipilih tanggal tersebut tapi kondisi di sekolahnya misalkan listriknya ada pemadaman seperti itu. Jadi nanti bisa ada penjadwalan ulang. Kemudian download rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikannya seperti ini. Di sini ada panduan, silakan oleh teman-teman dibaca. Kemudian di sini ada layanan pengaduan. Ini biasanya apabila ada kendala untuk pelaksanaan NBK ini. Oke. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah dipahami. Dan jika nanti ada update terbaru, insya Allah akan saya sampaikan kembali. Karena di sini saya juga masih menunggu untuk proses generate nopes yang ada di bio AN ini ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.